Nicholas Kristof adalah seorang antisemit yang terang-terangan, rasis, fanatik, anti-Israel, pemutar balik fakta, pemutar balik hukum, dan pembohong. Kolomnya adalah hal yang paling mendekati protokol tetua Zion yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Selamat datang di episode lain dari Our Middle East. Saya Dan Diker bersama sahabat dan rekan saya selama lebih dari 3 dekade, Khalid Abu Taume, membawakan Timur Tengah untuk Anda dari sudut pandang orang Timur Tengah. Hari ini, saya dan Khalid sangat senang dan merasa terhormat untuk menghadirkan tamu istimewa yang luar biasa, Profesor Alan Dershowitz, mungkin profesor hukum dengan masa jabatan terlama di Universitas Harvard. Lebih dari 50 tahun pengabdian yang luar biasa dan menjadi mentor bagi begitu banyak pengacara muda. Dan juga seorang penulis puluhan buku tentang antisemitisme, tentang hukum, dan segala hal di antaranya. Profesor Dershowitz, senang sekali Anda berada di Yerusalem, meskipun hanya lewat Zoom. Pada momen yang sangat krusial di mana New York Times dan kolumnisnya Nick Kristof telah menerbitkan. Bagaimana hal ini sedang dibingkai dan dipahami di Israel? Secara menyeluruh, dari kiri politik ke tengah hingga kanan dianggap sebagai propaganda nyata, tuduhan berat bahwa Israel melatih anjing untuk memperkosa warga Palestina, dan tuduhan sistematis tentang pemerkosaan sistematis terhadap warga Palestina yang dipenjara dan ditangkap oleh otoritas Israel. Kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang berita terbaru yang baru saja keluar beberapa saat yang lalu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar telah menginstruksikan otoritas hukum di Israel untuk mengajukan gugatan atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap penulis serta penerbit artikel ini di halaman depan New York Times pada hari Senin lalu. Seberapa masuk akal atau memungkinkan gugatan seperti itu dalam situasi khusus ini? Mari kita mulai dengan kolom itu sendiri. Nicholas Kristof adalah seorang antisemit yang terang-terangan, rasis, fanatik, pemutar balik fakta, anti-Israel, pemutar balik hukum, dan seorang pembohong. Dan dia sudah seperti itu, Anda tahu, selama saya mengikuti New York Times, dia bukan satu-satunya anggota keluarganya. Kita tidak akan membahas itu, yang juga punya masalah seperti ini, tapi dia adalah manusia yang sangat buruk. Dan kolomnya adalah hal yang paling mendekati protokol tetua Zion yang pernah saya lihat selama hidup saya. Protokol seperti kolom ini mengaku didasarkan pada fakta. Itu bukan opini. Orang-orang yang memalsukan protokol mengatakan, kami punya fakta. Kami tahu bahwa para pemimpin Yahudi berkumpul dan mereka mengendalikan dunia. Mereka mengendalikan ekonomi. Ini bukan opini, ini adalah fakta yang diklaim. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristof. Dia menyamarkan sebuah kolom reportase yang katanya berisi fakta sebagai opini untuk mencoba melindunginya dari tindakan hukum. Tapi dia tidak membodohi siapapun. Ini bukan opini. Dia tidak mengatakan, menurut pendapat saya, Israel melatih anjing untuk memperkosa warga Palestina. Dia mengatakan itu adalah fakta. Dan dia mengaku mengutip dari seseorang yang menjadi korban kekejaman fiktif seperti itu. Jadi di negara-negara yang mengizinkan negara dan kelompok untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik, menurut saya ada dasar gugatan yang sangat-sangat kuat. Tidak di Amerika Serikat, Israel tidak bisa mengajukan gugatan. Kementerian Luar Negeri tidak bisa mengajukan gugatan. Hanya individu atau perusahaan dan sebagainya yang bisa dicemarkan nama baiknya. Tapi tidak ada keraguan dalam benak saya bahwa pencemaran nama baik telah terjadi. Dan menurut hukum, mungkin di Inggris Raya, Kanada, mungkin Australia, mungkin juga Israel, klaim-klaim ini bisa diuji di pengadilan. Jadi tidak di Amerika Serikat, tapi ya di negara-negara lain yang mengizinkan gugatan pencemaran nama baik atas ujaran kebencian. Profesor Dershowitz, menurut Anda, mengapa New York Times memilih untuk menerbitkannya sebagai artikel opini daripada sebagai berita atau laporan? Apakah itu memberi mereka semacam kekebalan hukum terhadap gugatan? Bukan kekebalan, tapi perlindungan. Mereka semakin sering melakukan ini. Mereka menciptakan konsep baru dalam jurnalisme atau anti-jurnalisme yang disebut analisis berita, yang mereka taruh di halaman depan.
yang memberi mereka alasan untuk menerbitkan opini biasa sebagai hukum. Ini adalah kebalikannya. Ini adalah menerbitkan laporan, informasi, reportase, fakta yang diduga, dan menyebutnya sebagai opini. Hukum pencemaran nama baik di Amerika Serikat adalah Anda tidak bisa dituntut karena opini Anda. Anda tahu, saya bisa bilang Dan Diker itu kontol. Tapi dia bukan, dia orang baik. Saya kebal karena saya tidak secara harfiah. Bermaksud bahwa dia adalah penis. Maksud saya, dia memiliki sifat yang pantas disebut seperti itu. Jadi hukum membedakan dengan jelas antara opini dan fakta yang dapat diverifikasi. Tetapi jika faktanya dapat diverifikasi, jika dalam istilah ilmiah ada proposisi negatif empiris yang bisa dibuktikan, maka itu dinilai bukan sebagai opini, melainkan sebagai fakta. Dan artikel itu, meskipun sebagian besar fiksi dan sebagian besar dibuat-buat, mengaku sebagai laporan fakta. Jadi apapun hukum yang berlaku terkait fakta bisa diarahkan pada sampah ini yang seperti yang saya katakan adalah hal paling mirip yang pernah saya lihat dengan protokol para tetua Zion. Lalu Anda harus bertanya, kenapa New York Times menerbitkannya? Christoph tidak punya kredibilitas. Dia dianggap sebagai seorang polemis. Dia dianggap sebagai seseorang yang memilih-milih dan selektif. Dan selama saya mengenalnya, dia memang anti-Israel. Dia menyamarkan sikap anti-Israelnya sebagai isu hak asasi manusia, tapi dia tidak menulis tentang banyak pelanggaran hak asasi manusia terburuk yang terjadi. Atau setidaknya, dia memprioritaskan Israel dan Palestina dibandingkan banyak pelanggaran lain yang sebenarnya bisa dia tulis. Jadi ketahuilah, tidak ada. Tidak ada yang seharusnya merasa simpati terhadap New York Times. Dan mereka sengaja mengatur waktunya agar bisa mengalihkan perhatian dari laporan yang sangat kredibel yang baru saja dirilis. Tentang pemerkosaan yang terjadi dan kekerasan seksual yang terjadi pada 7 Oktober dan selama penyanderaan. Jadi ini adalah rencana yang disengaja oleh New York Times untuk melawan Israel. New York Times punya sejarah panjang sebagai media yang antisemit. Itu kembali ke kegagalan mereka melaporkan tentang Holocaust. Deborah Lipset menulis satu buku penuh tentang hal itu berjudul Beyond Belief. Bagaimana New York Times menyembunyikan berita-berita tentang Holocaust. Mereka mempromosikan Stalin pada saat Stalin membunuh orang Yahudi. Mereka sangat anti-Israel. Dan itu adalah sejarah panjang dari sebuah surat kabar yang dimiliki oleh orang Yahudi. Yahudi dalam arti hanya karena keluarga Salzburgers berasal dari keturunan Yahudi. Tapi Anda tahu, itu adalah surat kabar paling anti-Yahudi di Amerika Serikat saat ini dan salah satu yang paling anti-Yahudi di dunia. Jadi Anda tahu, banyak orang yang saya kenal telah membatalkan langganan mereka ke New York Times. Itu tidak membantu. New York Times telah kehilangan banyak pembacanya dan banyak pembaca daringnya. Tapi tetap saja, itu adalah institusi propaganda yang sangat kuat di Amerika Serikat. Anda tahu, itu masih menjadi surat kabar acuan ketika berbicara tentang pertunjukan Broadway dan konser. Jika Anda mendapatkan ulasan buruk di New York Times, kemungkinan besar akan tutup. Jadi, apakah Anda benar-benar mengatakan bahwa dari sudut pandang hukum, tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu? Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu di Amerika Serikat. Ada negara-negara lain. Ingat, New York Times adalah surat kabar internasional. Di London misalnya, kamu bisa. Karena London memiliki undang-undang anti pencemaran nama baik yang sangat ketat, sejauh yang saya tahu. Tapi mereka juga punya aturan yang membatasi gugatan pencemaran nama baik oleh pihak luar. Praktik seperti itu dulu pernah ada. Artinya, orang-orang sengaja menggugat di London meskipun mereka tidak punya hubungan apapun dengan London. Jadi pengadilan di sana sangat memperhatikan hal itu. Masalah dengan Israel, tentu saja, adalah Anda bisa mengajukan gugatan di Israel dan Anda bisa menang, tetapi Anda hampir tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi masalah dengan Israel adalah mengajukan gugatan dan mendapatkan keputusan. Sekarang, itu tidak akan memiliki kredibilitas yang sama seperti gugatan di negara lain. Dan mereka tidak akan mendapatkan banyak uang. Tapi masalahnya bukan mengumpulkan uang dari New York Times. Masalahnya adalah mendiskreditkannya. Ini adalah menentangnya di arena gagasan, tempat dia sendiri beroperasi, dan mendapatkan pengungkapan bukti. Dan duduk bersama para pengacara dari New York Times, bersama Christoph dan yang lainnya.
dan memeriksa mereka di bawah sumpah, serta menanyai mereka tentang siapa sumber mereka. Dan kita akan lihat apakah pengadilan akan mengizinkan mereka melindungi sumber mereka meskipun ada masalah nyata tentang kredibilitas setidaknya beberapa sumber tersebut. Ini luar biasa, Profesor Dershowitz. Saya sedang memegang artikel opini di tangan kiri saya yang berjudul The Silence That Meets the Rape of Palestinians. Dan ini lebih dari sekedar ironi bahwa laporan resmi 10.000 sumber laporan setebal 300 halaman oleh negara Israel yang berjudul Silenced No More, Sexual Terror Unveiled. Kesamaan dalam judulnya benar-benar luar biasa. Begitu juga dengan waktunya, seperti yang sudah kita bicarakan, Khaled, hanya berselang beberapa jam saja. Jadi, ini tampaknya jelas merupakan upaya mendahului laporan resmi Israel yang sebenarnya didokumentasikan oleh Hamas sendiri, bukan oleh Israel, lengkap dengan foto dan video. Dan Khaled, mungkin Anda bisa berbagi dengan Profesor Dershowitz, para penonton dan juga saya sendiri, karena Anda adalah ahli dalam segala hal tentang Palestina dan dunia Arab. Strategi yang kita lihat muncul di halaman depan New York Times ini adalah strategi Hamas. Dan LSM yang dikutip sendiri oleh Christoph itu berafiliasi dengan Hamas. Kamu tahu, ini memberikan amunisi kepada Hamas dan sebagian besar musuh Israel di seluruh dunia. Kamu tahu, sejak artikel itu keluar, artikel itu beredar di berbagai situs media sosial, akun-akun, sebagian besar terkait dengan Hamas, omong-omong. Dan izinkan saya menegaskan, dan cerita tentang anjing-anjing yang memperkosa ini sudah lama beredar di media sosial. Sebagian besar media Arab, media arus utama di dunia Arab, tidak mengangkatnya. Tapi sekarang, setelah New York Times menerbitkannya, mereka semua mengutip New York Times. Dan mereka berkata, kamu tahu, ini dari New York Times. Kamu pergi ke akun media sosial yang berafiliasi dengan Hamas, dan kamu akan melihat bahwa ini adalah berita nomor 1. Kamu pergi ke Jihad Islam Palestina. Kamu pergi ke semua elemen anti-Israel di dunia Arab. Ini digunakan untuk mempromosikan kebencian terhadap Israel, untuk mendelegitimasi Israel, untuk mendemonisasi orang Yahudi. Ini adalah bagian dari kampanye untuk mendelegitimasi dan mendemonisasi Israel. Ini adalah front ke-8. Perang tidak hanya terjadi di Iran, di Yaman, di Lebanon, di Gaza, dan di tempat lain. Perang juga terjadi di media. Tidak diragukan lagi. Dan itu juga terjadi di kampus-kampus universitas. Dan ini akan menjadi tuduhan utama terhadap Israel di kampus-kampus. Karena pemerkosaan adalah isu besar. Tidak diragukan lagi bahwa di beberapa kampus ada yang disebut budaya pemerkosaan, di mana para pria muda memanfaatkan wanita, membuat mereka mabuk, menidurkan mereka, memberi mereka obat-obatan. Dan saya berharap Nicholas Kristof akan meneliti isu itu karena isu itu sangat dekat dengan kehidupannya sendiri. Namun Kristof memutuskan untuk tidak melihat isu-isu tersebut. Sebaliknya, ia justru menggambarkan satu negara yang mungkin telah melakukan lebih banyak untuk menangani penyalahgunaan di penjara. Ingat, setiap negara demokratis di dunia pasti memiliki penyalahgunaan di penjara. Ada laporan di Amerika Serikat, laporan di Inggris Raya, laporan di Australia, laporan di Kanada. Penjaga penjara memang menganiaya narapidana, kita tahu itu. Ada kasus terkenal di Amerika Serikat di mana terjadi pemerkosaan secara rektal. Jadi pertanyaannya bukan apakah hal-hal ini terjadi. Tentu saja hal-hal ini memang terjadi. Dan tentu saja hal-hal ini terjadi terutama selama masa perang dan setelah insiden seperti 7 Oktober. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan negara terhadap hal ini? Dan Israel telah melakukan lebih banyak untuk menangani masalah ini dan mengejar beberapa pelakunya dibandingkan banyak negara lain. Tetapi hal itu tidak diberitakan. Yang diberitakan hanyalah semacam pengulangan dari apa yang sudah ada di media sosial selama bertahun-tahun. Dan yang saya lihat dan yang orang lain lihat adalah pola di mana para aktivis Hamas membuat cerita-cerita dan kemudian mereka menciptakan kemiripan di antara cerita-cerita itu. Mereka membuat semua orang menceritakan kisah yang sama. Dan kisah itu mendapatkan kredibilitas palsu karena diulang-ulang. Kenyataannya adalah ketika cerita diulang-ulang dengan tingkat kesamaan tertentu, itu biasanya merupakan bukti yang cukup kuat bahwa cerita itu dibuat-buat.
Yang dibutuhkan sekarang adalah seorang jurnalis investigasi yang benar-benar bagus dari Wall Street Journal atau surat kabar lain yang lebih kredibel, menyelidiki Christoph dan menelusuri latar belakangnya, riwayat kebohongannya, serta upayanya menutupi kebohongan. Maksud saya, dia telah menutupi kebohongan, pemerkosaan, budaya seks, dan budaya pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, institusi yang dekat dengannya, dan negara-negara yang dekat dengannya. Jadi sekarang sudah saatnya ada sebuah pembongkaran yang terkadang bahkan lebih kredibel daripada gugatan hukum. Sekarang, gugatan hukum bisa membantu dalam hal itu, karena proses pengungkapan bukti sangat penting. Dan jika sebuah gugatan hukum berhasil melewati tahap penolakan dan masuk ke tahap pengungkapan bukti, New York Times akan sangat malu. Ketika orang-orang mereka, para veteran mereka, dan pemeriksa fakta mereka diinterogasi silang oleh pengacara seperti saya, siapa yang bisa mengungkap kebenaran? Hal terakhir yang diinginkan oleh New York Times adalah agar kita, para pembaca, mengetahui bagaimana proses di balik layar yang terjadi di New York Times. Karena itu sangat menjijikan dan tidak ada yang mau memakan sosisnya. Atau memberikan kredibilitas pada surat kabar itu jika mereka tahu apa yang terjadi di balik cerita-cerita ini dan mengapa New York Times memutuskan waktu penerbitan, mengapa mereka memutuskan untuk membiarkan tuduhan tanpa sumber dibuat. Hal lain adalah kenapa mereka tidak menuduh individu secara langsung. Mereka tahu nama-nama beberapa orang yang diduga sebagai penjaga, dan jika mereka menyebutkan nama individu, individu tersebut bisa menuntut. Tapi mereka sangat berhati-hati untuk tidak menuduh individu manapun. Mereka hanya menuduh institusi yang tidak bisa menuntut berdasarkan hukum Amerika, agar terhindar dari tuntutan hukum terhadap mereka. Profesor Dershowitz, Anda telah menulis tentang antisemitisme, kebencian terhadap Yahudi, dan kebencian terhadap negara Yahudi selama beberapa dekade. Ketika Anda melihat kasus khusus ini, pengaruh dan dampak seperti apa yang Anda rasakan? Hal ini dapat berdampak pada fenomena antisemitisme yang sudah meningkat di New York sendiri, belum lagi di seluruh Amerika Serikat. Mari kita ambil contoh New York. Saya menghabiskan banyak waktu di New York. Saya tinggal di Florida, tapi saya sering berada di New York. Dan daerah tempat saya tinggal sekarang sedang ada kampanye Kongres. Dan ada setengah lusin Demokrat Yahudi yang saling bersaing, termasuk Jack Schlossberg, cucu bodoh dari mantan Presiden Amerika Serikat. Dia maju sebagai anak nepo, dan dia adalah kandidat yang paling anti-Israel. Tapi masih ada yang lain. Semua kandidat Yahudi ini saling bersaing untuk menjadi yang paling anti-Israel. Dan siapapun yang paling anti-Israel akan memenangkan distrik Yahudi ini, di sisi barat New York, juga di sisi timur New York, yang menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi. Jadi, siapa yang akan mempercayai ini? Akan ada beberapa orang yang sangat ingin mempercayainya. Mereka akan percaya apa saja. Mereka akan percaya bahwa orang-orang datang dari luar angkasa dan memperkosa. Mereka akan percaya semua itu. Tidak diragukan lagi. Dan ada mahasiswa yang akan percaya apa saja. Yang benar-benar dikhawatirkan adalah pembaca rata-rata New York Times. Yang bukan Yahudi dan bukan Zionis. Yang membacanya dan pikirannya berubah sebagai akibatnya. Ia berkata, wow, saya tidak pernah tahu ini sebelumnya. Saya pikir Israel adalah negara yang sangat beradab. Dan sekarang saya membaca tentang pemerkosaan anal ini. Saya membaca tentang anjing-anjing ini. Saya mulai mengubah pandangan saya tentang Israel. Itulah kelompok yang paling saya khawatirkan. Dan itulah kelompok yang akan mempercayainya hanya karena New York Times yang mengatakannya. Lihat, saya punya teman Yahudi, teman lainnya. Jika itu ada di Times, mereka mempercayainya. Saya berbicara dengan mereka, dan mereka akan mengutip New York Times untuk beberapa hal paling absurd yang pernah Anda dengar. Tapi kalau itu dari New York Times atau NPR, itu semacam panutan liberal dalam hal kebajikan dan kebenaran. Jadi itulah mengapa ini sangat serius. Dalam beberapa hal, ini lebih buruk daripada protokol para tetua Sion. Karena protokol para tetua Sion pada akhirnya jelas-jelas terbukti sebagai pemalsuan dan konspirasi oleh rezim Tsar. Dan Anda tahu, orang-orang bisa membuktikan siapa yang melakukan pemalsuan dan segalanya. Dan itu tercatat dalam sejarah sebagai contoh, Anda tahu, selain kasus Dreyfus, tentang bagaimana seseorang bisa dijebak. Protokol para tetua Sion, mereka menjebak seluruh masyarakat dan kelompok orang. Tapi New York Times belum pernah mengalami hal seperti itu.
Dan itulah mengapa penting sekarang ada laporan investigasi jurnalistik tentang Christoph dan tentang apa yang belum dia laporkan, apa yang dia tutupi, dan mengapa dia memilih topik ini untuk ditulis dan dijadikan fokus. Dan itu harus menjadi langkah berikutnya. Dan saya harap itu bisa dilakukan. Saya akan dengan senang hati membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu. Karena bagi saya, sebagai orang yang percaya pada kebebasan berbicara, bagi saya, jawaban atas ujaran buruk selalu ujaran yang baik. Lebih banyak ujaran, bukan penyensoran. Ya, pertanyaannya dan Profesor Dershowitz, The New York Times memiliki biro di sini di Israel dan ada beberapa reporter serta jurnalis. Mengapa mereka tidak terlibat? Maksud saya, mereka dekat dengan peristiwa ini kalau cerita ini memang benar ada. Mengapa mereka tidak pergi dan menyelidiki? Mengapa Anda harus menerbangkan seseorang dari Amerika Serikat? Untuk melakukan penelitiannya sendiri, dan penelitian dalam tanda kutip. Baiklah, mari kita perjelas. Dia tidak melakukan penelitiannya sendiri. Seperti yang dia klaim. Tapi dia tidak melakukan penelitiannya sendiri. Baca artikelnya dengan saksama. Mereka adalah orang-orang yang disodorkan kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang disodorkan kepadanya begitu saja. Kelompok-kelompok ini dikenal karena sikap anti-Israel mereka yang mendatangi dia dan mendesaknya untuk menulis cerita tersebut. Saya tidak melihat banyak bukti penelitian asli yang bisa memenuhi kriteria jurnalistik. Di sisi lain, artikel ini mungkin akan memenangkan penghargaan Pulitzer karena Komite Pulitzer telah sangat berbalik melawan Israel. Memberikan kejutan Pulitzer baru-baru ini kepada seorang jurnalis yang diduga mendokumentasikan penyalahgunaan oleh Israel terhadap perempuan dan anak-anak Palestina, serta kejutan Pulitzer lainnya. Komite Penghargaan Pulitzer telah menjadi sangat kiri, sangat anti-Israel. Jadi ini akan dinominasikan untuk kejutan Pulitzer. Dan itu akan mendorong semakin banyak laporan palsu seperti ini. Itulah sebabnya hal ini harus dibongkar. Dibongkar dengan cepat dan dibongkar secara kredibel oleh jurnalis lain yang benar-benar peduli dengan integritas jurnalistik. Saya harus memberitahu Anda tahu, saya sudah menjalani hidup yang panjang. Saya berusia 87 tahun. Saya sudah berurusan dengan banyak profesional, psikiater, dokter, Anda sebut saja. Kelompok orang yang paling tidak etis yang pernah saya ajak bekerja sama sepanjang hidup saya adalah para jurnalis. Jurnalis yang paling tidak etis dimulai dari The New Yorker, 60 Minutes, The New York Times. Kelompok orang yang paling tidak etis yang pernah saya temui adalah para jurnalis. Dan alasan mereka begitu buruk adalah karena mereka datang dengan apa yang disebut integritas jurnalistik yang katanya mereka miliki. Dan integritas yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada integritas yang dipersepsikan sehingga penghalangnya sangat besar. Itulah yang paling parah. Dan itulah sebabnya saya percaya bahwa jurnalis secara keseluruhan adalah kelompok profesional yang paling tidak etis yang pernah saya temui selama karir profesional saya yang panjang. Saya sudah melakukan ini selama lebih dari 65 tahun. Jurnalis adalah yang terburuk. Dan New York Times termasuk yang terburuk. Karena reputasinya sangat baik, tetapi kenyataannya sangat buruk. Kamu tahu dan Profesor Dershowitz, sebagai seorang jurnalis, saya bisa memberitahumu bahwa saya telah bekerja dengan ratusan reporter internasional selama 4 dekade terakhir. Saya telah membantu mengungkap konflik di sini. Dan saya selalu mengatakan hal ini. Yang membuat saya khawatir adalah sebagian besar jurnalis yang datang ke sini atau yang berbasis di sini. Bangun di pagi hari dan mereka mencari cerita apapun yang menggambarkan Israel secara negatif. Anda mencoba menawarkan kepada mereka sebuah cerita tentang pelanggaran di pihak Hamas, di pihak Suriah, di Lebanon. Mereka menutup mata. Bagi mereka, semuanya hanya soal menyerang Israel dan membuat Israel terlihat buruk. Omong-omong, ini memang selalu seperti itu. Ini bukan hal baru. Lihat, 2 orang redaktur utama. Satunya lagi adalah Tom Friedman, yang awalnya adalah jurnalis yang berimbang di Lebanon dan sekarang telah mengakhiri karirnya. Kita semua berharap itu segera berakhir. Dia telah mengakhiri karirnya dengan salah satu artikel terburuk yang pernah saya lihat, di mana dia berkata, sebagai seorang Yahudi Amerika, saya bimbang. Saya bimbang soal siapa yang seharusnya menang, Iran di satu sisi atau Israel dan Amerika Serikat di sisi lain. Dia bilang, saya bimbang. Saya tidak suka Iran, tapi saya juga tidak ingin melihat Netanyahu dan Trump diperkuat dengan cara apapun. Jadi dia bimbang. Sekarang itu murni pendapat.
pendapat bodoh, pendapat konyol. Tapi tetap saja itu pendapat, jadi itu dilindungi. Tapi ketika kamu mulai melaporkan tentang pemerkosaan anjing, itu situasi yang sangat-sangat berbeda. Kamu benar sekali. Itu seharusnya muncul sebagai karya jurnalistik, bukan sebagai artikel opini. Tapi tetap saja, The Times punya sejarah panjang dalam mencampur adukkan opini dengan pemberitaan. The Wall Street Journal tidak melakukan itu. Mereka tidak menampilkan analisis di halaman depan. Mereka memiliki pemisahan yang ketat antara berita dan opini. Mereka punya kolom opini. Ada editor opini yang bekerja sama dengan saya, dia luar biasa dan sangat-sangat tegas. Ada editor halaman, editorial, dan kemudian ada editor berita. Dan mereka sebagian besar bahkan tidak diizinkan untuk berbicara satu sama lain atau bekerja sama. Benar-benar dipisahkan secara ketat, tapi tidak di New York Times. New York Times menggabungkan opini dengan pemberitaan. Dan itu berarti bahwa pelaporannya seringkali, seperti dalam kasus ini, benar-benar didistorsi oleh opini. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi. Ini adalah protokol para tetua Zion. Ini adalah yang paling mendekati dari apapun yang pernah saya lihat dalam pelaporan zaman modern. Karena ini mengaku didasarkan pada fakta, dan faktanya salah. Dan sangat penting untuk mengungkap kepalsuan dari fakta-fakta tersebut. Itu tidak berarti bahwa Israel itu sempurna. Itu tidak berarti tidak ada penyalahgunaan di penjara. Ada. Dan omong-omong, jika saya adalah seseorang yang peduli dengan penyalahgunaan di penjara Palestina, saya akan sangat marah pada Christoph. Karena penyalahgunaan yang sebenarnya akan kehilangan kredibilitas. Ini seperti wanita yang mengaku diperkosa, padahal mereka tidak pernah bertemu dengan pelakunya dan hanya mengejar uang. Itu menyakiti korban pemerkosaan yang sebenarnya. Dan dalam kasus ini, korban nyata, meskipun jumlahnya sedikit, dari penyalahgunaan oleh penjaga penjara secara individu. Dan kita sedang membicarakan anak-anak usia 19, 20, 21 tahun. Beberapa dari mereka Yahudi, beberapa bukan Yahudi. Beberapa berasal dari kelompok lain. Jika ada yang melakukan hal-hal seperti ini, mereka harus bertanggung jawab. Dan Israel cukup baik dalam menuntut pertanggungjawaban orang-orang. Tapi pelaporan seperti ini pada akhirnya akan terbukti sangat tidak kredibel, sehingga mungkin justru akan merugikan beberapa kasus penyalahgunaan yang benar-benar nyata. Profesor Dershowitz, adakah langkah yang bisa diambil terhadap organisasi-organisasi di balik ini, seperti apa yang disebut sebagai pusat-pusat riset di Eropa, misalnya, yang berafiliasi dengan Hamas dan berada di balik cerita-cerita ini? Seperti Euromed. Ya, Euromap. Maksud saya, lihat saja namanya, Euromap, yang berbasis di Jenewa. Itu menciptakan kesan bahwa ini adalah sesuatu yang berasal dari Eropa. Lihatlah Doctors Without Borders yang sekarang menjadi front Hamas. Dan mereka dianggap sangat kredibel. Maksud saya itulah yang seharusnya dilakukan oleh jurnalisme yang baik. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh Jerusalem Post dan surat kabar lain di Israel. Dan surat kabar lain di Amerika Serikat juga seharusnya melakukan hal yang sama. Dan di Kanada dan di Inggris. Mengungkap organisasi-organisasi palsu ini apa adanya. Yang seringkali hanyalah front Hamas. Atau setidaknya, mereka yang menerapkan standar ganda, menerapkan standar yang sangat-sangat berbeda kepada Israel dibandingkan dengan pelaporan tentang negara lain. Jadi sekali lagi, jawaban atas ucapan buruk adalah ucapan yang baik. Dan saya pikir yang kita butuhkan adalah jurnalisme yang lebih aktif dan nyata. Melihat sumber-sumbernya, melihat Christoph, melihat apa yang telah dia tutupi. Dan saya punya beberapa informasi yang dengan senang hati akan saya berikan kepada orang-orang yang melakukan peliputan ini tentang cerita-cerita yang seharusnya bisa diliput oleh Christoph, tapi tidak dia liput. Dan itu sama pentingnya dengan cerita-cerita yang dia liput, apalagi karena dia meliputnya dengan sangat tidak akurat. Tapi saya berharap New York Times yang sudah menerima begitu banyak keluhan, mau melakukan investigasi internal sendiri dan mencari tahu alasannya. A. Soal waktunya. B. Kenapa, seperti yang Anda katakan, orang-orang seperti Kirshner yang melakukan peliputan di Israel tidak menjadi bagian dari cerita ini. Dia memang bagian dari cerita itu yang tidak mendapat banyak perhatian, bagian dari cerita investigasi nyata yang telah dilakukan. Dia menulis cerita itu untuk New York Times. Tapi sejauh yang saya tahu, dia tidak banyak terlibat dengan cerita ini. Jadi Anda benar sekali. Ini seharusnya dilakukan oleh para reporter, oleh reporter yang terlatih. Christoph bukanlah seorang reporter.
Dia adalah seorang analis opini, namun dia menulis seolah-olah dia sedang membuat reportase. Itu adalah bentuk penipuan yang lain. Dan pada akhirnya, orang-orang hanya mengingat dua hal, judul beritanya dan New York Times. Hanya itu saja. New York Times memberikannya kredibilitas palsu. Dan itulah mengapa New York Times harus tunduk pada standar jurnalistiknya sendiri, standar yang lebih baik. Tapi lihat, mari kita pahami saja secara umum, New York Times sudah kehilangan kredibilitasnya. Apakah dulu pernah punya kredibilitas? Kamu tahu, mereka pernah memenangkan hadiah Pulitzer karena melaporkan betapa hebatnya Stalin di tahun 1930-an. Dan ternyata orang yang membuat laporan itu ternyata digaji oleh Stalin. New York Times, itulah New York Times. Kita juga sudah melihat cerita-cerita seperti itu yang lain. Jadi New York Times memang punya masalah kredibilitas yang serius. Tapi ini adalah salah satu cerita terburuk yang pernah diterbitkan oleh New York Times. Dan benar sekali, seperti yang Anda katakan di awal, karena ini seolah-olah merupakan laporan, menyatakan apa yang dikatakan orang, melaporkannya, lalu menempatkannya dalam konteks opini, untuk melindunginya dari aturan-aturan biasa yang biasanya berlaku bagi para reporter ketika mereka mengutip tanpa menyebutkan sumber materi mereka. Profesor Dershowitz, apakah Anda menyarankan bahwa ada surat kabar Israel seperti Jerusalem Post, seperti JNS, dan Yediot Ahronot yang memiliki versi bahasa Inggris, atau Ynet mereka menyebutnya, memiliki versi bahasa Inggris? Jika mereka melakukan laporan investigasi independen, karena mereka memiliki semua sumber yang sebenarnya di sistem penjara, di Syabak, di komunitas investigasi, di komunitas pemukim. Maksud saya, artikel ini menuduh orang Yahudi yang tinggal di Yudea dan Samaria sebagai bagian dari budaya pemerkosaan ini, fenomena penyiksaan seksual sistematis ini. Jadi, apakah akan bermanfaat bagi komunitas internasional jika media lokal melakukan investigasi mendalam, laporan investigasi yang serius, dan mengungkap semua fenomena propaganda ini? Ya, tapi harus menerapkan kriteria jurnalistik yang ketat jika memungkinkan, menyebutkan sumber dan membangun kredibilitas. Maksud saya, hal yang menarik dari artikel ini, atau yang terburuk dari artikel ini, adalah si intoleran yang menulisnya pada dasarnya menganalogikan apa yang dilakukan Hamas dengan tuduhan-tuduhan ini. Dan tentu saja, dalam kasus Hamas, mereka merekamnya sendiri. Ada bukti yang kredibel. Sebagian besar ada di laporan yang baru saja keluar. Dan membandingkannya dengan sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya, atau satu sumber yang disebutkan namanya yang benar-benar punya masalah kredibilitas. Gagasan membandingkan ketelitian jurnalistik dari satu hal dengan yang lain sama menyesatkannya dan sejahat laporan itu sendiri. Dan terakhir, Profesor Dershowitz, ada pertanyaan yang lebih besar dari sudut pandang yang lebih luas. Israel telah berada di bawah serangan global sekarang, yang paling dramatis sejak invasi 7 Oktober, pembantaian massal, pemerkosaan, dan penyiksaan, serta penculikan warga Israel dan Amerika. Saya juga bisa mengatakan di antara warga dari 15 negara lain pada 7 Oktober 2023. Bagaimana menurut Anda? Ada perdebatan besar di Israel tentang apa yang bisa dilakukan untuk membendung dampak dari serangan global ini. Apa saja pendapat Anda tentang hal itu? Pertama-tama, mari kita ingat bahwa serangan paling sukses yang pernah dilakukan Hamas terhadap Israel terjadi pada 7 Oktober. Karena perubahan dinamika telah mengubah retorikanya. Dan dunia justru memberi penghargaan pada pemerkosaan. Dunia memberi penghargaan pada pembunuhan. Dunia memberitakan pembantaian. Universitas, para profesor memberikan penghargaan atas hal itu dan mereka mengirimkan pesan, lakukan lagi, lakukan lagi. Jika Anda ingin membalikan opini, perkosa, bunuh, penggal, dan aniaya anak-anak. Dan kemudian Anda tahu dunia mungkin akan memberikan perhatian kepada Anda. Anda tahu, saya telah menulis serangkaian buku yang saya bagikan secara gratis di kampus-kampus. Yang pertama adalah 10 kebohongan besar Israel dan cara membantahnya. Tapi saya punya satu yang baru-baru ini berjudul Darah Yahudi Tidak Lagi Murah. Dan saya menceritakan kisahnya. Tentang apa yang terjadi pada 7 Oktober dan apa yang terjadi pada 8 Oktober yang dalam banyak hal lebih bertahan lama daripada tragedi mengerikan yang terjadi pada 7 Oktober.
Lihat, aturan pertama yang harus dipatuhi Israel, dan ini tidak langsung menjawab pertanyaan Anda, tapi ini sangat penting. Israel tidak boleh, dalam keadaan apapun, mengorbankan keamanan militernya demi keinginan untuk mendapatkan citra publik yang baik. Israel harus selalu mengutamakan keamanan militernya. Israel harus melindungi rakyatnya. Israel harus menyerang Iran. Israel harus berupaya melakukan perubahan rezim. Israel harus melakukan semua hal yang sedang dilakukannya, beberapa di antaranya saat ini dicegah oleh Amerika Serikat. Itu harus menjadi prioritas utama karena itu berhasil. Sementara tidak ada yang bisa dilakukan Israel untuk mengubah opini akademis. Mari kita ingat siapa yang membawa Nazi berkuasa. Mahasiswa di Universitas Munich, Universitas Berlin, Universitas Heidelberg. Siapa yang membawa Stalin berkuasa? Mahasiswa di Universitas Saint Petersburg dan Universitas Moskow. Siapa yang membawa Castro berkuasa? Mahasiswa di universitas-universitas di Kuba dan tempat lainnya. Siapa yang membawa Pol Pot berkuasa? Mahasiswa adalah orang-orang yang membawa para tiran berkuasa. Dan mahasiswa sering mencerminkan masa depan suatu negara. Jadi saya pikir masa depan hubungan masyarakat terkait dengan Israel akan menjadi lebih buruk, bukan menjadi lebih baik. Dan ada godaan untuk mencoba mengubah itu dengan mengubah perilaku Israel. Kesalahan besar. Dan saya pikir Perdana Menteri memahami itu. Dia mengerti bahwa tugas utama seorang Perdana Menteri bukanlah mendapatkan liputan yang menguntungkan di New York Times, tetapi memastikan bahwa Iran tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Israel melalui senjata nuklir, roket, dan berbagai jenis aksi militer lainnya. Jadi saya pikir prioritasnya harus diluruskan. Dan Israel melakukan pekerjaan yang sangat baik jika Anda melihat prioritas dengan cara seperti itu. Apakah Israel bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik? Ya. Saya sering berpikir misalnya bahwa Hasbara seharusnya dikeluarkan dari kantor Perdana Menteri dan ditempatkan di kantor Presiden. Karena Hasbara seharusnya dilakukan atas nama seluruh Israel, bukan atas nama pemerintah yang kebetulan sedang berkuasa saat ini. Saya pikir masih banyak hal lain yang juga bisa dilakukan. Tapi saya ingin memastikan bahwa semua itu adalah hal sekunder dibandingkan dengan apa yang harus dilakukan Israel. Hashem Osli Amo Yitain. Satu-satunya cara orang Yahudi akan pernah memiliki shalom adalah melalui kekuatan militer yang unggul. Itu adalah jawaban terbaik untuk New York Times. Biarkan Israel terus menang di medan perang militer, dan biarkan orang lain seperti saya dan Anda melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Israel di pengadilan opini publik. Tapi hal yang paling penting, dan kita belajar itu pada 7 Oktober, adalah Israel tidak boleh menunjukkan kelemahan. Israel harus menunjukkan kekuatan. Ketika Israel menunjukkan kelemahan, seperti yang terjadi pada 7 Oktober, para penindas di dunia akan mengepung mereka dan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghancurkan kredibilitas mereka. Jadi tetaplah kuat. Itu adalah poin utama, poin kunci. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami sebagai tamu spesial hari ini di Our Middle East. Seperti biasa, ini sangat mencerahkan, Profesor Dershowitz. Dan saya hanya ingin mengatakan, saya ingat ketika saya menjadi mahasiswa tingkat akhir di Harvard College pada tahun 1984. Anda adalah guru saya. Ketika Anda membawa kami ke, pada saat itu, Asosiasi Mahasiswa Kulit Hitam dan Fakultas Hukum di mana PLO menjadi sorotan. Dan Anda mengantar para mahasiswa Yahudi keluar. Itu adalah demonstrasi pertama saya. Anda adalah pemimpin kami, dan Anda tetap menjadi pemimpin kami sampai sekarang. Saya telah melawan antisemitisme di Harvard sejak hari pertama saya tiba di sana pada tahun 1964, ketika seorang Yahudi tidak bisa menjadi dekan di salah satu kolese atau menjadi presiden universitas. Tapi saya harus katakan, antisemitisme jauh lebih buruk hari ini dibandingkan tahun 1964. Ketika saya tiba di sana tahun 64, setidaknya sekitar 18% dari mahasiswa adalah Yahudi. Sekarang jumlahnya di bawah kuota yang ditetapkan oleh Presiden Lowell. Sekarang hanya 6%. Kita tidak tahu antara 6% dan 9%, tapi jauh lebih rendah dari 23%. Dan itu karena berakhirnya meritokrasi. Karena universitas telah meninggalkan meritokrasi demi mediokrasi. Universitas Harvard hari ini adalah universitas yang biasa-biasa saja. Saya tidak berbicara tentang ilmu pengetahuan. Saya tidak berbicara tentang penyembuhan penyakit. Saya berbicara tentang ilmu sosial, hukum. Sejarah, sastra, ya. Disiplin ilmu telah menjadi Harvard telah menjadi tempat yang benar-benar biasa-biasa saja. Meskipun memiliki presiden yang hebat dan beberapa dekan yang hebat,
Tetapi para dosen memiliki terlalu banyak kekuasaan, dan para dosen terlalu condong ke kiri. Dan kita bahkan belum membicarakan pendanaan asing. Dalam puluhan miliar. Baik, kita akan membicarakan semua hal itu, tapi yang paling penting untuk Israel adalah Hashemos, tetap kuat. Pastikan kamu tahu bahwa rencana Tuhan adalah menciptakan perdamaian melalui kekuatan, bukan perdamaian melalui kelemahan. Kita belajar tentang harga perdamaian melalui kelemahan selama Shoah. Kita tidak boleh mengulangi itu lagi. Tentara Israel dan tentara Israel di luar negeri harus menjaga kekuatan. Kekuatan ekonomi, kekuatan politik, segala jenis kekuatan, tapi yang paling penting adalah kekuatan militer. Sangat benar. Kami juga mempelajarinya selama kegagalan kesepakatan Oslo, bahwa konsesi justru menimbulkan kekerasan yang lebih besar. Berbeda dengan apa yang terjadi di Israel setelah Intifada kedua, di mana terjadi perubahan. Dan kemudian setelah 7 Oktober, sekarang seluruh konsep keamanan nasional telah berubah ke arah pencegahan dan tidak hanya sekedar penangkalan dan peringatan dini. Jadi saya berharap Israel, pemerintah, Perdana Menteri, mendengarkan Anda. Dan akan terus mengambil inisiatif yang lebih besar dalam mencegah teror, kekerasan, dan subversi dibandingkan hanya mencoba menahannya. Perdana Menteri tahu itu, dan dia telah berusaha mencegah teror selama semua tahun saya mengenalnya. Dan saya sudah mengenalnya sejak tahun 1970, sudah selama itu. Wah, dia berada di MIT saat Anda menjadi profesor pada waktu itu. Saya adalah asisten profesor muda, dan dia adalah mahasiswa di MIT. Kami pernah tampil bersama di sebuah acara bernama The Advocates di PBS. Dan saat itulah kami bertemu pada musim semi tahun 1970. Sejak itu kami menjadi teman dekat. Apakah saya setuju dengan semua yang dia katakan dan lakukan? Apakah ada orang Israel yang setuju? Apakah ada orang Yahudi yang setuju? Anda tahu, 2 orang Yahudi, 3 pendapat. Jadi kita punya hak untuk bersikap kritis secara konstruktif. Di sisi lain, kami sepenuhnya setuju bahwa Israel yang kuat adalah Israel yang memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan perdamaian. Tentu saja, dan kami sangat menghargai wawasan Anda. Seperti biasa, Profesor Alan Dershowitz, Profesor Emeritus di Fakultas Hukum Universitas Harvard, dan penulis, saya rasa sekarang sudah mencapai 60 buku jika saya tidak salah, atau 64. Buku baru akan terbit pada 4 Juli berjudul Founding Fathers and One Jewish Mother. Buku itu membandingkan Washington dan Jefferson dengan Ben-Gurion dari Israel dan Golda Meir sebagai ibu Yahudi. Seperti yang Anda tahu, Perdana Menteri Ben-Gurion pada awal masa jabatannya berbalik kepada kabinetnya, melihat satu-satunya wanita di kabinet, Golda Meir, dan berkata, hanya ada 1 orang di kabinet ini yang punya nyali, sambil menunjuk ke arah Golda Meir. Nyali di sini maksudnya adalah telur. Jadi ada makna ganda di situ. Tapi gagasan Ben-Gurion dan Golda Meir yang menyadari bahwa perdamaian datang melalui kekuatan telah menjadi inti dari keberhasilan Israel selama hampir 80 tahun terakhir. Ya, kami berharap bisa tetap seperti itu. Khaled Abu Taume dan Profesor Alan Dershowitz. Khaled Abu Taume, sungguh kesempatan yang luar biasa. Kita baru saja mendengar dari salah satu otoritas besar dalam bidang hukum Amerika, pencemaran nama baik, antisemitisme, terutama di Our Middle East. Kami benar-benar berusaha membawa pemahaman yang lebih baik tentang Timur Tengah kepada Barat sesuai dengan gambaran aslinya. Dan Profesor Dershowitz sebenarnya juga bisa dibilang sebagai orang Timur Tengah, karena telah berada di sini selama bertahun-tahun, tidak hanya di Barat. Jadi kami terus berusaha menjembatani budaya-budaya tersebut. Saya tinggal di tengah Manhattan, dan saya tidak tinggal di Upper West Side. Saya juga tidak tinggal di Upper East Side. Saya tinggal di Timur Tengah. Saya tinggal di tengah East Side. Betul sekali. Ya, saya harap kamu mau bertemu dengan saya dan memberikan bukumu saat saya datang ke Amerika Serikat, ke New York dalam 2 minggu ke depan. Luar biasa. Bagaimana menurutmu, Hana? Salah satu hal yang sudah saya katakan sejak perjanjian Oslo adalah bahwa konsesi Israel, kompromi Israel, dan isyarat dari Israel sayangnya ditafsirkan sebagai tanda kelemahan. Dan itu justru membawa lebih banyak kekerasan. Kamu menarik diri dari Gaza. Itu dianggap sebagai tanda kelemahan, bukan sebagai tanda bahwa kamu menginginkan perdamaian. Kamu membawa PLO ke tepi barat dan Gaza. Itu dianggap sebagai kemenangan bagi PLO dan tanda kelemahan dari pihak Israel. Dan ini belum berubah. Ini adalah siklus yang melibatkan kita.
Kita sedang menyaksikannya. Dan laporan seperti yang baru saja dimuat New York Times, ini sebenarnya menguntungkan pihak penolak dan ekstremis di pihak Palestina. Ini melemahkan kaum moderat di dunia Arab yang membela perdamaian dengan Israel, yang berusaha mengadvokasi perdamaian dengan Israel. Karena cerita ini akan digunakan untuk membenarkan mengapa Israel harus dihancurkan. Dan itu sangat-sangat serius. Dan saya melihat bagaimana media Arab melaporkannya. Dan mereka semua mengatakan, mereka semua menekankan, ini adalah The New York Times. Ini bukan berasal dari institusi Arab. Itu bukan berasal dari media di dunia Arab. Jadi itulah mengapa nama The New York Times sangat penting bagi mereka dalam konteks ini. Tapi ini adalah kerusakan jangka panjang. Ini adalah ledakan besar. Saya menyebutnya begitu. Ini seperti gempa bumi. Ini adalah ledakan nuklir. Ini adalah ledakan besar. Itu menyebabkan kerusakan besar di Timur Tengah. Itu memberanikan atau memperkuat kelompok radikal di dunia Arab, kelompok jihadis, dan semua orang yang tidak menginginkan perdamaian. Sangat sulit untuk melihat bagaimana Arab Saudi misalnya bisa melakukan normalisasi dengan cerita seperti ini beredar di media sosial dan di dunia Arab. Pada akhirnya, seperti yang saya katakan, orang-orang mengingat dua hal. Judul beritanya, The New York Times. Ya, jadi kita harus melakukan branding dan exposure yang agresif sendiri. Kamu dan aku sudah membicarakan hal ini selama bertahun-tahun. Apakah seperti yang dikatakan oleh Profesor Dershowitz, kasus khusus ini bisa ditindaklanjuti secara hukum atau tidak? Yang kita pahami tidak bisa di Amerika Serikat. Namun, dalih untuk mengajukan gugatan tentu saja bisa menjadi salah satu senjata dalam mempengaruhi opini publik di Amerika Serikat. Dan seperti yang dikatakan Profesor Dershowitz, bawa ini ke pengadilan opini publik, jatuhkan kredibilitas orang-orang di baliknya, jatuhkan kredibilitas pelaporannya. Pertarungannya adalah soal opini publik, dan disitulah seharusnya fokusnya. Disitulah seharusnya fokusnya, dan disitulah juga fokus Israel seharusnya. Meskipun menang di medan perang militer, seperti yang dikatakan Profesor Dershowitz, adalah yang utama. Benar sekali, perdamaian melalui kekuatan. Dan saya berharap bahwa program kita diprogram melalui kekuatan. Benar sekali. Di Timur Tengah. Ngomong-ngomong, kita paham bahasa yang berlaku di Timur Tengah. Ya, Saya sangat menghargainya. terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Dershowitz.